Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Firaya Slamia dari kelas Akuntansi Blended Plus dengan NIM 2025 011040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengolahan data Premier menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum masuk tata cara pengolahannya dan pengerjaannya, saya akan menjelaskan apa itu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji, memodelkan, dan mengukur sejauh mana hubungan serta seberapa besar kontribusi dari dua atau lebih variabel bebas atau independen terhadap satu variabel terkait atau dependen secara simultan atau bersama-sama. Metode ini memiliki fungsi krusial dalam dunia penelitian dan pengambilan keputusan karena mampu memprediksi atau meramal nilai variabel terikat di masa depan berdasarkan perubahan kombinasi faktor-faktor pengaruhnya. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk memetakan arah hubungan antar variabel, apakah perubahan tersebut berdampak positif atau negatif, sekaligus mengidentifikasi variabel bebas mana yang memiliki pengaruh paling dominan, signifikan, dan paling kuat dalam menentukan hasil akhir. Oke, pertama-tama kalian harus punya tabel data yang akan kalian masukkan ke dalam pengerjaan ini dan digabungkan untuk mempermudah kelancaran dalam pengerjaan. Selanjutnya, untuk mengisi variabel view, kalian harus menggunakan nama-nama pada judul dari Excel tersebut. Nah, ini dia judul-judul yang kalian harus masukkan kepada variabel view. Sebelum kalian masukkan, kalian harus menyortir ulang terlebih dahulu untuk mempermudah pemasukan data dalam variabel view. Nanti akan seperti ini tabelnya, dan untuk nilai desimalnya itu 0 ya guys, semuanya harus 0. Selanjutnya, untuk measure kalian harus isi dengan scale. Pokoknya semua yang ada di sini kalian isi dengan scale. Setelah itu, untuk data view kalian balik lagi ke Excel untuk menyalin angka-angka yang akan dimasukkan ke dalam data view. Kalian salin aja dari RO1 hingga RO yang paling akhir. Setelah kalian salin, bentukannya akan seperti ini. Dan jangan lupa kalian cek-cek lagi untuk memastikan itu sudah benar semuanya. Selanjutnya, untuk pengerjaan, kalian klik Analyze, lalu Scale, lalu Reliability, lanjut. Karena di sini aku mau contohin yang LA aja, maka kalian pindahkan LA 1-8 ke samping kanan. Setelah udah, kalian bisa klik statistik, and realnya itu alpha ya guys. Terus kalian tinggal checklist aja, scale if item delete, terus yang correlations dan non, lalu continue, lalu klik OK.
nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada kelanjutan cara uji validasi atau menyabik yang terpotong. Dari hasil pengujian, LA2 sampai LA8 nilainya di atas 0,30. Jadi dinyatakan valid. Sedangkan LA1 nilainya 0,157 dan LA4 nilainya 0,063. Jadi kedua item tersebut belum valid karena nilainya di bawah 0,30. Oleh karena itu, item LA1 dan LA4 diputuskan untuk dikeluarkan dari pengujian agar tidak merusak reliabilitas data. Untuk tabel yang reliability statistik, nilai current batch alpha sebesar 0,540 dengan total item 8 pernyataan karena nilai 0,540 kurang dari 0,60, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Pada tabel Casper Sharing Summary, tabel ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah sampel atau responden yang diolah dalam pengujian ini. Dari data tersebut, nilai valid atau N adalah 100, yang artinya ada 100 responden yang seluruh jawabannya lengkap dan berhasil diproses 100%. Di situ juga terlihat dari nilai exclude-nya adalah 0, yang berarti tidak ada data responden yang cacat, kosong, atau dibuang di situasi ini. Kita lanjut teman-teman untuk mengolah data. Analisis statistik deskriptif. Sama seperti tadi, kita menggunakan data dari Excel yang tadi, cuman bedanya ini kita menggunakan skor, yang dimana ada Y, X1 sampai X4. Terus kita masukkan kepada variabel view. Desimal seperti tadi, 0 semua, dan measure-nya itu scale. Untuk data view-nya kita isi dengan data score yang ada pada total dari setiap nama. Di situ ada 5 skor dari setiap itu. Kita masukkan kepada data view. Setelah kita salin, kita klik analyze descriptive statistik, langsung deskriptif. Dan semua yang ada di kiri kalian CTRL-A pindah ke kanan. Habis itu kalian pilih options, terus new, yang itu pokoknya kalian lihat aja ada minimum, maksimum, ya. Habis itu continue, terus oke. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu serangkaian syarat uji statistik yang wajib dipenuhi sebelum kita melakukan analisis regresi linear berganda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan bersifat objektif, akurat, tidak bias, dan benar-benar valid untuk digunakan dalam pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan penelitian. Dalam uji ini terdapat ada uji linearitas, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk yang pertama, kita akan menguji uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk menguji apakah nilai residual atau faktor pengganggu atau error dalam model regresi berdistribusi secara normal. Dalam uji normalitas terdapat ada namanya grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Lanjut saja dengan menggunakan data yang sama. Terus kalian bakal klik analyze, regression, linear, dan untuk di dependent mengisi dengan Y, dan independent kalian isi dengan X1 sampai X3 saja. Setelah kalian isi, kalian klik plots, lalu untuk Y itu kalian isi dengan sheet. Untuk yang X kalian isi dengan zipRep. Lalu kalian centang histogram
dan normal probability plot. Lalu kalian klik continue, lalu oke. Selanjutnya, kita akan ditampilkan dengan grafik, yaitu yang pertama ada histogram. Dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa batang-batang diagram pembentuk data mengikuti bentuk kurva melengkung di tengahnya, seperti bentuk lonceng yang simetris. Pola data tidak melenceng terlalu jauh ke kanan atau ke kiri. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual dari model regresi berdistribusi normal, sehingga syarat asumsi klasik normalitas lewat histogram sudah terpenuhi. Selanjutnya, ada grafik p-plot, yaitu cara membacanya adalah dengan melihat titik-titik data terhadap garis diagonal. Bisa kita perhatikan, titik-titik data dalam grafik ini menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis lurus tersebut. Berdasarkan ketentuan uji asumsi klasik, pola seperti ini menegaskan bahwa kembali model regresi memenuhi asumsi normalitas secara meyakinkan. Dan yang terakhir ada grafik scatter plot, yaitu di mana titik-titik data menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Titik-titik tersebut tidak mengumpul di satu tempat saja, serta tidak membentuk pola tertentu atur, seperti pola bergelombang, melembar, kemudian menyempit. Selanjutnya kita akan menguji uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data. Fungsi utamanya adalah memastikan apakah residual nilai error dalam model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Kelebihannya, hasilnya sangat objektif karena didasarkan pada angka pasti, yaitu angka signifikan per value lebih dari 0,05 untuk data normal. Kita lanjut dalam pengerjaannya. Klik Analyze Regression Linear. Lalu sama seperti tadi. Selanjutnya kalian bisa klik Save. Setelah itu kalian checklist yang under digress, ya bisa kalian lihat daripada gambar tersebut. Lalu kalian bisa klik Continue. Setelah itu kalian klik OK. Setelah itu akan muncul nilai RS1, dan abaikan aja ya teman-teman nilai RS1 ini. Selanjutnya untuk pengerjaan kita bisa klik Analyze, terus Non-Parametric Test, terus Legacy, yaitu Legacy. Lanjut kita klik yang One Sample. Lalu untuk yang itu kita bisa akan ke kanan. Lalu pencet OK. Nanti hasilnya bakal keluar seperti ini. Dari tabel ini, nilai signifikannya adalah 0,001, karena 0,01 kurang dari 0,05. Cara hitungan statistik, data ini dinyatakan belum berdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu uji heterokedasitas adalah metode statistik untuk menguji apakah varian dari residual dalam model regresi bersifat tidak konstan atau berubah-ubah di setiap pengamatan. Di dalam pengujian ini ada beberapa metode yang bisa digunakan seperti uji Glasser, uji Park, uji White, uji Spearman's rule, dan uji grafik scatter plot.
Tapi untuk kali ini aku akan bahas uji Glatzer dan grafik scatterplot saja, karena dua metode itu yang paling sering digunakan oleh peneliti karena mudah dipahami. Selanjutnya untuk pengerjaan, kita klik Analyze lagi, lalu kita klik yang Regression, lalu Linear, dan untuk dependennya Y dan independennya X1 sampai 3. Dan itu ntar kalian klik cancel, lalu oke. Kita abaikan saja. Lalu bakal muncul nilai di res 1 ini. Lanjut kita klik transform, lalu compute variable. Nah, di sini kalian bisa ketik di target variabelnya itu res 2. Lalu di numeric expression kalian bisa ketik abs underscore res dalam kurung res underscore 1 tutup kurung. Setelah itu kalian bisa klik OK. Nah, nanti hasilnya ada di res 2 ini. Setelah itu kita bisa klik lagi Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Nah, untuk dependennya kita bisa ganti ke res 2. Setelah itu kita pencet OK. Nanti muncul seperti ini. Untuk nilai koefisien diperoleh nilai B sebesar 1,715. Artinya jika seluruh variabel independen X1, X2, dan X3 nilainya adalah 0, maka nilai variabel dependennya dalam hal ini nilai absolut residualnya adalah sebesar 1,715. Nilai signifikannya adalah 0,247, yang berarti konstanta ini tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap model residual karena 0,247 lebih besar ketimbang 0,05. Lanjut untuk grafik scatterplot masih menggunakan data yang sama seperti tadi. Pada data view juga masih sama, variabel view juga masih sama. Selanjutnya bisa kita klik Analyze, Regression, Linear, lalu dependennya diganti dengan Y, terus independennya sama seperti tadi, X2 dan X3. Lanjut kita klik plot. Di sini hapus yaitu histogram dan normal probability plotnya, lalu continue, lalu klik OK. Selanjutnya akan ditampilkan grafik scatterplot. Grafik scatterplot ini digunakan untuk uji heterokedastisitas karena
titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0, serta tidak membentuk pola tertentu, maka dinyatakan tidak terjadi heterokedasitas. Selanjutnya, ada uji multikolonialitas. Adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya linear yang sangat kuat atau korelasi antar sesama variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki masalah. Ini agar variabel bebas bisa diukur pengaruhnya secara mandiri. Selanjutnya kita klik analyze lagi, lalu regressions, lalu linear. Nah, setelah itu kita bisa klik statistik, dan model yang S itu kita hapus, kita ganti sama deskriptif, dan yang paling bawah, dan yang estimate itu juga dihapus ya. Selanjutnya continue, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul table correlation, yang dimana menunjukkan hubungan linear awal. Nilai korelasi tertinggi terhadap variabel Y ada pada variabel X1, yaitu 0,545. Disusul X3 0,83 dan X2 0,31. Nilai signifikannya semua 0,00 dalam kurung, yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya semua variabel berhubungan rata. Selanjutnya ada tabel koefisien B, yaitu tabel ini untuk uji multikolonialitas. Syarat lolosnya adalah nilai toleransi lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Dari data, semua variabel memenuhi syarat toleran X1 yaitu 0,498, X2-nya 0,232 dan X3-nya 0,288, dan semua nilai VIF di bawah 5. Karena tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Ini metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah dugaan sementara hipotesis mengenai hubungan antar variabel atau kondisi populasi terbukti benar dan signifikan berdasarkan data sampel peneliti. Lanjut cara pengerjaannya, klik analyze, lalu regression, linear, lalu ininya sama semua, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini adalah nilai 0,000 kurang dari 0,5. Artinya variabel X1 sampai dengan X3 secara simultan bersama-sama harus signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya ada tabel koefisien atau JT. X1 nilai sig-nya yaitu 0,00 kurang dari 0,5, sangat positif dan signifikan. X2-nya nilai sig-nya yaitu 0,035 kurang dari 0,5, itu berpengaruh negatif dan signifikan. Dan yang X3-nya itu nilai sig 0,042 kurang dari 0,05, berpengaruh positif dan signifikan. Lalu ada model summary. Tabel model summary menunjukkan tingkat kontribusi variabel. Nilai R² adalah 0,017 atau dari tabel penggunaan residual model. Ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 1,7%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Catatannya, pastikan merujuk ke nilai square pada model regresi utama jika ada. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan dan penyampaian yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.